Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sobat Kupas, pernah mendengar tentang masyarakat Baduy? Tentunya kenal dong ya, apalagi Sobat Kupas yang memang belajar di ranah sosiologi. Nah, masyarakat Baduy ini sendiri merupakan sebuah komunitas masyarakat suku Sunda yang memilih hidup terisolasi dari segi budaya dan juga modernisasi. Masyarakat Baduy ini tinggal di wilayah Banten yang terletak di Pulau Jawa, tentunya di negara Indonesia. Nah, mengapa mereka bisa mempertahankan tradisi mereka dengan begitu kuat di tengah arus globalisasi dan modernisasi? Di video kali ini tentunya kita akan mengupas bersama dengan menggunakan salah satu teori sosiologi yang dicetuskan oleh salah satu sosiolog muslim ternama, yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini sendiri merupakan seorang sejarawan dan sosiolog muslim yang karya-karya dan ilmu-ilmunya itu cukup terkenal pada abad 14. Oh iya sobat, sebelumnya perkenalkan saya Febi Nurwidianti, mahasiswa program studi sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan memandu episode ini dan mengupas bersama mengenai fenomena menarik ini. Sobat Kupas semuanya, masyarakat Baduy yang bermukim di daerah Banten Pulau Jawa ini dikenal dengan keunikannya yang mempertahankan tradisi leluhur mereka dengan kuat di tengah perkembangan zaman dan juga modernisasi. Suku Baduy ini sendiri terdiri menjadi dua golongan. Yang pertama, suku Baduy dalam yang memang terkenal masih konservatif dan tertutup dari budaya luar, dan juga suku Baduy luar yang memang sudah mulai mengalami sedikit keterbukaan terhadap budaya-budaya yang dapat masuk ke suku Baduy itu. Nah, Sobat Kupas, di sini kita akan mengupas mengapa suku Baduy dapat mempertahankan solidaritas tradisi dari leluhur mereka dengan baik di tengah modernisasi ini dengan teori asobiyah dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun sendiri menjelaskan bahwasanya asobiyah itu merupakan ikatan solidaritas sosial yang kuat di antara suatu kelompok masyarakat yang dimana ikatan ini tuh terbentuk atas dasar kesamaan asal-usul, kepentingan, dan juga tujuan bersama yang ada pada kelompok tersebut. Nah, Sobat Kupas, dalam masyarakat Baduy ini sendiri, teori asobiyah itu dapat tercermin menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada solidaritas keluarga besar, yang kedua itu ada adat istiadat yang kuat, dan yang ketiga ada penolakan terhadap modernisasi. Yang pertama, solidaritas keluarga besar. Solidaritas keluarga besar itu membahas mengenai di mana masyarakat Baduy ini sangat menjunjung tinggi nilai keluarga atau silsilah gitu, yang dimana mereka itu hidup dalam kelompok-kelompok yang besar dan juga saling keterkaitan, bekerja sama dan juga saling membantu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua ada adat istiadat yang kuat. Nah, dalam kehidupan masyarakat Baduy ini, adat istiadat itu menjadi pedoman hidup yang sangat sakral dan sangat penting, yang dimana mereka ini meyakini bahwasanya dengan mentaati adat istiadat, mereka itu akan mendapatkan perlindungan dari leluhur dan juga dari alam sebagai salah satu sumber kehidupan mereka. Yang ketiga, ada penolakan terhadap modernisasi. Nah, di sini masyarakat Baduy itu memiliki salah satu karakteristik dengan mereka itu sadar memilih hidup untuk sederhana dan juga memilih hidup untuk terisolasi dengan menolak pengaruh dari luar, yang dimana bahwasanya mereka itu mempercayai jika modernisasi atau aspek-aspek globalisasi mulai memasuki suku mereka itu akan merusak nilai-nilai mereka. Nah, poin-poin tadi itu merupakan dinamika yang tercermin dari suku Baduy melalui kacamata teori asobiyah. Dan untuk selanjutnya itu ada beberapa faktor yang memang menyebabkan konsep dari asobiyah ini sangat kuat gitu di tengah kalangan masyarakat suku Baduy, yang dimana dapat dijelaskan dengan beberapa karakteristik dari suku Baduy itu sendiri. Yang pertama dari segi geografis atau tempat.
Nah, letak geografis atau tempat yang terisolasi ini membuat suku Baduy sulit dijangkau oleh pengaruh luar, dan hal ini juga yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka secara murni. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ketahui bahwasanya suku Baduy itu dia dilingkup oleh lingkungan hutan yang cukup luas, jadi memang dari secara geografis itu susah dijangkau. Nah, itu juga salah satu faktor yang membuat karakteristik mereka ini sebagai salah satu masyarakat yang memang budayanya itu sangat kuat dan susah dijamah seperti itu. Yang kedua ada agama dan kepercayaan. Nah, agama dan kepercayaan dari suku Baduy ini sendiri menjadi salah satu perekat sosial yang sangat kuat bagi masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy ini sendiri itu banyak yang menganut agama Islam dan juga kepercayaan Sunda Wiwitan yang tentunya dengan penafsiran yang khas dan juga disesuaikan dengan kondisi lingkungan mereka. Dan yang terakhir ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang lahir dari adat yang kuat dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat, terutamanya masyarakat suku Baduy itu sendiri, itu juga dapat berperan penting dalam mencerminkan atau menjaga kelestarian nilai-nilai aswabiah atau nilai-nilai solidaritas dalam masyarakat suku Baduy itu sendiri. Nah, lalu apa sih dampak yang dapat ditinjau dari teori aswabiah ini bagi masyarakat Baduy? Nah, Sobat Kupas, tentunya dengan kita mengupas fenomena ini dengan teori aswabiah, ada dong tentunya hal-hal yang menjadi dampak atau perkiraan akibat dari kesolidaritasan yang dimiliki oleh masyarakat Baduy ini sendiri. Nah, dari kacamata aswabiah ini saya merangkumnya menjadi 3. Yang pertama itu ketahanan budaya, yang kedua kualitas hidup, dan juga keterbatasan. Yang pertama dampaknya adalah terciptanya ketahanan budaya, yang dimana akhirnya masyarakat Baduy itu sendiri berhasil mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Yang kedua itu ada kualitas hidup, yang dimana meskipun mereka itu hidup secara sederhana dan bergantung pada alam, namun masyarakat Baduy ini sendiri memiliki kualitas hidup yang tinggi karena mereka itu selain dapat menjaga keharmonisan atau dinamika kedekatan dengan sesama masyarakatnya, namun mereka juga dapat menjaga dinamika keharmonisan dengan kesakralannya dengan alam sebagai salah satu sumber penghidupan mereka. Dan yang terakhir itu ada keterbatasan. Nah, teman-teman, di sisi lain aswabiah ini juga sebenarnya membawa dampak keterbatasan bagi masyarakat Baduy, yang dimana ketika saking kuatnya solidaritas masyarakat Baduy terhadap pelestarian budaya-budaya mereka dan pertahanan budaya-budaya mereka, namun ini juga cenderung dapat membuat mereka itu sulit beradaptasi terhadap perubahan zaman dan juga cenderung tertutup terhadap pengaruh luar, sehingga hal ini tuh dapat menyebabkan pertumbuhan budaya masyarakat terhadap masyarakat suku Baduy ini menjadi terhambat seperti itu. Nah, Sobat Kupas, sudah sampai kita di ujung pembahasan. Jadi melalui teori aswabiah dari Ibnu Khaldun ini, kita dapat memahami bahwasanya masyarakat Baduy itu mampu mempertahankan tradisi dan nilai-nilai leluhur mereka selama berabad-abad. Nah, meskipun kita menghadapi tantangan perkembangan zaman, modernisasi, globalisasi, dan lain-lain, terutamanya keberagaman di Indonesia, nah suku Baduy ini sudah berhasil mempertahankan karakteristik mereka sebagai masyarakat yang memang memiliki solidaritas yang tinggi. Ya, sekian dari saya untuk pembahasan ini. Jikalau Sobat Kupas ingin membahas atau mengupas isu-isu fenomena yang ada di masyarakat yang lainnya, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.